Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Krismawan. Akan menjelaskan eh, hasil dari tugas dari ma- mata kuliah kecerdasan mendukung mengambil keputusan oleh Pak Dr. Farih Aljami. Saya menggunakan dataset dari eh, Archive US Machine Learning Repository, eh, namanya online retail. Dataset ini terdiri dari 500-an ribu data baris dan 6 kolom yang berisi informasi transaksi toko online di eh, suatu negara Eropa kalau nggak salah. Ini ada datasetnya, saya taruh di Google Drive saya. Eh, ini kita di dataset ini, online detail CFC ini, saya akan ada beberapa analisis segmentasi yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama itu segmentasi pelanggan, yang kedua pengelompokan produk. Ada berapa produk yang terdapat dalam data set tersebut. Yang ketiga yaitu analisis pola belanja dari pelanggan tersebut. Langsung saja langkah yang pertama yaitu meload data dari Google Drive. Nah, ini menentukan kolom apa aja yang digunakan. Ada invoice number, stock code, description, hingga negara negara apa aja. Ini ada kode untuk membaca CFC-nya, separatornya menggunakan titik koma, eh, dan encodingnya ISO 589.9-1. Nah, ini ada beberapa langkah. Ada ini ya, DF menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut, dari file CSV tersebut. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini ada beberapa tipe data. Ini invoice number ini nantinya ada, uh, ini berupa tipe data string ya, uh, dan random number kayaknya, yang nanti akan dijelaskan pada proses selanjutnya. Ini juga invoice date-nya berupa date, nanti akan dirubah ke date time, atau epoch milis untuk mempermudah proses analisa. Ini mengubah, ini langkah selanjutnya yaitu mengubah uh, menjadi date times. Invoice date minus price. Nah, ini ada tipenya itu membuat menjadi tipe numerik ya. Untuk lebih jelasnya, bentar saya jalankan perintah df plus lupa kayaknya. Oh, dan ini fungsi harus menampilkan data print df dot types print ini ya, untuk melihat tipe.
tipe datanya apa aja, dan TFT plus. Nah, ini objek-objek unit price berupa float. Nah, ini akan diolah jadi tipe integer ya. Hmm, Untuk ini menamai kolom untuk RFM-nya ada resensi, frekuensi, dan monetarinya. Ini berdasarkan customer ID-nya apa aja. Eh, Penjelasan kode di atas ya, ini untuk resensi itu menghitung selisih hari antara tanggal transaksi terakhir dari pelanggan dan transaksi terakhir dalam dataset. Menghitung frekuensi menghitung jumlah transaksi unik yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Dan yang monetary itu menghitung total pengeluaran pelanggan dengan menjumlahkan nilai pembelian per transaksi. Yang kedua yaitu menentukan segmentasi RFM. Setelah memperoleh nilai RFM untuk setiap pelanggan, kita membagi pelanggan ke dalam segmentasi berdasarkan kriteria berikut, yaitu resensi pelanggan yang baru-baru ini bertransaksi diberikan nilai tinggi. Untuk frekuensi pelanggan yang sering bertransaksi diberikan nilai tinggi. Sementara pelanggan yang banyak menghabiskan uang diberi nilai tinggi. Segmentasi pelanggan dengan RMM scoring. Kemudian ini akan kita berikan skor ya. Jika ingin, jika pelanggan menjadi segmentasi volume, medium volume, dan kita perlu menggunakan teknik scaling dengan binning pada RM score. Kode-kodenya ini untuk resensinya, count-nya ada 24, min-nya 16 poin 75, STD, min, dan lain-lain seperti ini. Dan untuk frekuensinya, max-nya ini ada perbedaan ya. Ini dan untuk monetarinya ada seperti ini. Berikut scoring menggunakan Q-code untuk frekuensi, dan monetarinya. Untuk R-score, F-score, dan N-core pada masing-masing frekuensi dan monetary. Kita berikan label eh, dengan menampilkan hasil FM score tersebut seperti ini. eh, Score, M score, dan RM score-nya untuk masing-masing customer ID. Ini untuk kategorinya ini ada 1 sama dengan rendah, 4 untuk resensi, dan 1 sama dengan rendah, 4 untuk frekuensi dan monetary. Gabungan frekuensi baru, monetary, dan murah hasil inflasi. Hasil dari eh, kode di atas yaitu pelanggan dengan ID 12348 memiliki RF score 112. Nah, ini artinya baru-baru ini akan transaksi, pelanggan ini jarang belanja. Monetary 2 melakukan mereka dari tingkat penuh. Tapi dengan pengarahan mereka bisa dengan selesai pelanggan. Pelanggan yang kedua yaitu memiliki skor 211. Vakansi sudah lama melakukan transaksi, sangat jarang berbelanja, dan pengeluaran sangat rendah. Pelanggan dengan skor 411 yaitu sangat baru melakukan transaksi, jarang melakukan transaksi, pengeluarannya sangat rendah. Pelanggan ini baru pertama kali belanja dan dianjurkan untuk membeli perangkat penawaran untuk meningkatkan frekuensi dan pengeluaran mereka. Strategi berdasarkan diskon yang dihasilkan berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk setiap segmentasi pelanggan. Untuk setiap segmen pelanggan itu pelanggan dengan skor 100 sampai 13 sampai 111 sampai 113, strategi retensi untuk cobalah untuk melakukan
promosi khusus untuk menarik kembali pelanggan yang jarang berbelanja atau yang memiliki pengeluaran rendah. Nah, dengan skor tinggi misalnya 411 ya, memiliki resiliensi tinggi tetapi frekuensi dan muter lebih rendah, dapat dianggap sebagai pelanggan baru yang bisa diberikan penawaran-penawaran atau program loyalty untuk meningkatkan frekuensi dan pengeluaran mereka. Pelanggan dengan skor lebih tinggi di frekuensi dan monetary, loyalitas, mereka harus fokus suatu program loyalitas untuk mereka belanja secara teratur dan meningkatkan pengeluaran mereka. Ini artinya eh, untuk ada beberapa segmentasi pelanggan ini. Ada pelanggan rendah, medium, dan tinggi. Untuk masing-masing memiliki penanganan eh, tersendiri. Yang kedua, hmm, yaitu segmentasi atau mengelompokkan produk. Pelanggan produk berdasarkan produk yaitu dengan stok code, quantity, dan total amount. Menampilkan baris pertama untuk stok produk untuk kode berikut quantity ada eh, minus minus ya. Di grafik kolom stok kode produk quantity jumlah unit yang terjual dari produk ini, total penjualan produk tersebut. Lakukan clustering produk dengan algoritma K-means. Setelah mempersiapkan data, kita menjalankan untuk mengumpulkan berdasarkan jumlah yang terjual dan total pengeluaran. Hal ini membantu menganalisis produk yang memiliki pola pembelian serupa. Menggunakan fitur quantity dan total amount untuk clustering. Tentukan jumlah cluster misalnya 4 ya. Untuk metode ini visualnya seperti berikut. Yang ketiga, menafsirkan hasil clustering produk. Cluster satu yaitu produk dengan penjualan dan total pengeluaran tertinggi. Ini ada total sales dan quantity sold, quantity yang terjual. Cluster kedua yaitu produk dengan penjualan rendah dan total pengeluaran rendah. Cluster tiga, produk dengan penjualan tinggi tetapi total pengeluaran rendah, misalnya produk yang murah. Yang keempat yaitu produk dengan penjualan rendah tetapi pengeluaran tinggi, produk mahal yang jarang dibeli. Menghapus, nah ini ada kode untuk menghapus kuantiti negatif atau total amount nol. Menampilkan hasil setelah dibersihkan. Ini kodenya dan kuantitinya nggak ada yang nol lagi. Dan negatif total amountnya. Fraud menggunakan ini untuk proses selanjutnya. eh, Tahap selanjutnya yaitu untuk menentukan jumlah cluster optimal, jumlah elbow untuk cluster optimal, yaitu berdasarkan grafik elbow ini terdapat penurunan mulai dari ketika jumlah clusternya 4 ya, dan tidak mengalami perubahan lagi untuk 5, 6, 7 ini, maka kita pilih 4 saja untuk cluster jumlah cluster pada proses selanjutnya. Ini berdasarkan grafik cari titik penurunan inertia mulai melambat. Nah, ini bisa dilihat pada angka 3, angka 1, angka 2 masih mengalami penurunan, dan keempat mulai mengalami penurunan, kelima udah tidak mengalami penurunan lagi ya. Berarti ambil 4 saja ya untuk mengambil keputusan. Ini optimal clusternya, pembagiannya kita buat jadi 4 menggunakan metode Cummins dan ini Cummins Predicts. Ini kita tampilkan produk cluster. Ini ada cluster
Ini hasilnya. Kita menambahkan kolom baru ya, namanya cluster. Ini cluster ke nol, ketiga, ke nol, dan ketiga. Seperti ini untuk menampilkan 5 baris yang pertama. Pembagiannya seperti ini. Kode stok kode 2.206.85. Ini cluster 0, 21212 ini cluster 3, ini 21259 cluster 0, dan seterusnya. Ini representasi dari hasil berikut. Dari contoh cluster 0 kita menarik beberapa kesimpulan, yaitu produk 20685 memiliki quality 109 dan total amount 806, menunjukkan 864 menunjukkan produk ini cukup banyak terjual dengan pengeluaran yang relatif tinggi. Produk 21212 memiliki kuantiti 6 dan total amount 30, menunjukkan produk ini jarang terjual dengan pengeluaran yang sangat rendah. Produk 21259 memiliki kuantiti 189 dan total amount 1440, menunjukkan produk ini terjual dengan cukup banyak dan menghasilkan pengeluaran yang tinggi. Dari hasil cluster ini, cluster 0 bisa mencakup produk dengan berbagai karakteristik. Berapa produk mungkin terjual banyak tetapi dengan pengeluaran rendah, berapa produk terjual mungkin sedikit namun dengan pengeluaran tinggi. Untuk kita bisa memahami produk di cluster tersebut dengan langkah-langkah yang analisis lebih lanjut. Berikut analisisnya, yaitu untuk klaster 0 dan nanti klaster 1, 2, dan 3-nya akan kita analisis masing-masing ya. Kita akan membedah lebih dalam lagi untuk klaster 0, yaitu berdasarkan grafik berikut. Kita dapat menentukan klaster produk, dan setiap cluster, misalnya cluster 0 berisi produk yang sering terjual tapi dengan harga rendah, atau produk yang jarang terjual tapi mahal. Cluster 1 dan 2 bisa memiliki pola yang berbeda tergantung dengan atau produk dengan pemilihan yang jarang. Ini kita coba analisa ya. Ini cluster ke 0 itu ada total max, totalnya ada 17 data kayaknya. 17, akunnya 17 ya. Ini ada mainnya 98, minyak 10. Untuk klaster berikutnya itu klaster 1. Ini ada jumlahnya konnya cuma satu, hanya satu saja ini. Berarti ini merupakan klaster yang sangat eh, spesifik ya. Ini klaster yang kedua, ini konnya ada 5. Ini klaster yang ketiga ada 66. Ini untuk hasil dari kesimpulan untuk masing-masing klaster. Kita ini ada Cluster 0 itu yaitu adalah produk dengan penjualan yang sedang dan pengeluaran yang variatif. Jumlah produk ada 17 dan kuantiti ada rata-rata 90 unit produk per- terjual per produk. Standar deviasinya 67,70 yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar di antara produk dalam jumlah unit yang terjual, rentang dari 10 hingga 278 unit terjual. Total amount rata-rata eh, 1.263 euro per produk, rentang dari 715 hingga 2.805 harganya, untuk menunjukkan produk dengan penjualan hingga menengah hingga tinggi. Beberapa menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Cluster 1 yaitu produk dengan penjualan dan pengeluaran yang sangat tinggi. Jumlah produk hanya ada satu produk yang di cluster ini, yaitu rata-rata dan total 6.395 unit terjual untuk produk ini. Total produk eh, ada rata-rata 67, total amount untuk produk ini 67.457 euro.
Interpretasi produk ini sangat populer, menghasilkan penjualan tinggi dan pengeluaran tinggi. Pasar ini sangat terkonsentrasi karena hanya ada satu produk yang memenuhi kriteria ini. Bisa jadi produk unggulan yang sangat dinikmati oleh pelanggan. Klaster 2, yaitu produk dengan penjualan menengah dan pengeluaran yang cukup tinggi. Jumlah produknya ada 5. Untuk klaster ini, klaster ini rata-rata 287 unit terjual per produk. Standar deviasinya 424 menunjukkan bahwa ada produk dengan penjualan yang sangat bervariasi, rentang 28 hingga 1021 unit terjual. Klaster yang ketiga yaitu produk dengan penjualan dan pengeluaran yang rendah. Ada 66 produk dalam klaster ini, rata-rata 72 unit terjual per produk, rentang dari 1 hingga 67 unit per terjual. Rangkuman dan strategi berdasarkan klaster. Klaster 0, jumlah produk 17, rata-rata kuantiti 98, rata-rata total aman 1.263 euro, produk dengan penjualan sedang dan pengeluaran variatif, beberapa produk banyak terjual, yang lain kurang. Klaster yang kedua, jumlah produk 1, rata-rata kuantitinya 6.393, yang produk dengan penjualan dan pengeluaran sangat tinggi, produk unggulan yang sangat dinikmati. Ya. Ini toko online-nya terdapat satu produk yang sangat dinikmati oleh pelanggan. Cluster yang ketiga ada 5 produk yang penjualan menengah dan pengeluaran cukup tinggi, potensi untuk promosi lebih lanjutnya. Ini bisa dipromosikan untuk kedepannya. Yang untuk produk yang cluster ketiga itu produk 66, ada 66 produk dengan penjualan yang rendah dan pengeluaran rendah, perlu intensif untuk strategi lebih menarik. Cuma ini perlu dilihat, ini mendapatkan penjualan 104 ya, 114 euro. Dan penjualan tertinggi itu ada di klaster 1. Ini strategi hasil clustering 1, 2, 3, dan 0 ini seperti ini ya. Yang strategi yang cluster 1 fokus pada peningkatan stok karena sudah cukup dinikmati ya untuk produk ini, penawaran eksklusif untuk produk dengan penjualan yang sangat tinggi. Pelanggan sudah sangat tertarik dengan produk ini. Kemungkinan besar adalah pelanggan yang loyal. Cluster kedua yaitu strategi pemasarannya, bundle produk dengan produk lain atau menawarkan diskon untuk meningkatkan penjualan lebih lanjut. Target eh, target audiens yaitu pelanggan yang cenderung membeli produk dengan nilai pengeluaran menengah. Klaster ketiga yaitu strategi pemasarannya itu melakukan promosi besar-besaran, penurunan harga atau peningkatan visibilitas produk di halaman depan. Produk yang membutuhkan lebih banyak promosi atau penyesuaian untuk meningkatkan daya tarik. Dan klaster yang terakhir yaitu yang ke-0, strategi pemasaran pada produk teralis dengan penjualan tinggi, sementara produk dengan penjualan rendah bisa dipromosikan lebih intensif. Yang eksperimen selanjutnya yaitu analisis pola belanja, basket analisis. Nah, untuk persiapan data ya kayak kira-kira kurang lebih sama dengan langkah yang selanjutnya, yang langkah sebelumnya. Ini data yang kita analisis yaitu invoice number, stock order, quantity, dan total amount. Ini menghapus mana ya tadi ya? Saya sudah buat fungsi. Oh ini. Oh ini. Mohon maaf ini nggak saya pakai ya. Ini sudah saya buat fungsi. Nah ini sudah saya buat fungsi. Ada fungsi-fungsi untuk keluar data. Kalau datasetnya ada create sambal data jika tidak ada. Ini reprocessing data yang tadi saya hapus, saya pindah ke sini. Ada konversi tipe datanya untuk memastikan tipe datanya numerik untuk kolom ini, untuk kolom quantity dan unit price, dan cek cek baris untuk numerik ini untuk yang
max price ada berapa, max quantity ada berapa, tampilkan untuk contoh quantity yang tidak valid itu misalnya seperti apa, contoh unit price tidak valid seperti apa, dan ini ada untuk menampilkan untuk menghapus data dengan nilai negatif atau nol, simpan ke dua data fresh yang terpisah. Ini untuk jika nanti ada untuk mengolah data yang misalnya kuantitinya kurang dari nol, ini masuk ke sini. Yang tadi ada negatif-negatif kita bisa diolah eh, untuk penelitian yang lain. Ini kita untuk penelitian ini saya menggunakan untuk data yang kuantitinya lebih dari nol dan unit price-nya lebih dari nol. So ke ini ya data ini data setelah processing jumlahnya ada berapa baris, data setelah ini untuk negatifnya ada berapa baris, ini hapus transaksi yang dibatalkan dengan invoice dengan awalan huruf C. Kolom tambahan untuk analisis ada total amount, ada year, month, dan day of week, dan jam atau hour ya. Nama hari dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah membaca datanya. Data setelah refreshing ada berapa baris dan kolom. Ini ini untuk sekedar apa ya, kayak menampilkan eh, proses-proses apa data data agar lebih mudah dibaca. Ini ada total transaksinya berapa, total revenue berapa, eh, hingga average giveaway, total temporal analysis untuk pembelian berdasarkan pola waktu. Ini menampilkan analisis pola per temporal, customer behavior untuk analisis perilaku pelanggan. Ini untuk fungsi untuk analisis produk per kategori. Ini untuk analisis geografinya, pelanggan itu ada di negara mana, dan ini untuk membuat eh, visualisasi untuk masing-masing analisisnya. Ini ada gambaran grafiknya nanti akan ditampilkan. Ini untuk generasi insight. Untuk rekomendasi setelah hasil analisisnya, ini untuk datanya, packer penjualannya itu paling banyak di jam berapa, hasil terbaik penjualannya di hari apa, dan bulan terbaik untuk penjualan di bulan apa, rata-rata ordernya berapa, median ordernya berapa. Ini ada rekomendasi bisnisnya untuk fokus ke campaign, tingkatkan inventory, pertimbangan promosi, dan implementasi strategi untuk pelanggan yang VIP ya, peak value. Menjalankan analisis lengkapnya ini ada untuk room complete analysis. Ini untuk setelah fungsi itu dijalankan, ini ada path of file itu ada di ini ya. Ini variabel yang di atas pertama tadi, tempat direktorinya. eh, ini menjalankan fungsi run complete analysis tadi. Ini ada return, uh, bisa jika ingin menggunakan data-data hasil setelah diproses. Ini ada hasil dari fungsi tersebut ya. Ini dataset berhasil dimuat ada 541.909 baris dan 8 kolom. Mengkonversi format tanggal. Ini tanggalnya sebelumnya itu sebelumnya itu seperti uh, enggak saya perlihatkan. Ini ada seperti ini menggunakan apa ini ya, stripnya, garis miring ya, garis miring. Saya ubah ke bentuk itu sih, YYMMDD menggunakan strip dan times HP nih biar lebih konsisten saja. Hmm, mulai processing data, konversi tipe data berhasil. Ini sudah berhasil, tidak valid nol. Contoh quantity tidak validnya ini ada kosong, ini ada kosong.
data setelah dihapus numeriknya ini hapus dengan masih 500-an ribu, ini dengan nilai negatif atau nol menjadi 1800-an. Data yang tidak digunakan untuk penelitian ini ada 100, ada 10.000 ya, 10.620 baris. Eh, ini untuk ini hapus dengan transaksi ini masih tetap ya. Ini mungkin sudah terfilter di sini. Eh, Buat kolom untuk tambahan analisis ini ada jadi 14 kolom. Statistik dataset ini ada ini yang dataset yang kita gunakan ada 100.840, total pelanggan unitnya ada 634, total produk unitnya ada 114, total negaranya ada 26, periode datanya nah ini 2010 sampai 2009, eh, bulan 12 tanggal 1, total pendapatannya ada 147 euro, average order value-nya 80 euro. Analisis pola temporal penjualan per bulan yaitu ini ada mohon satu seperti ini ya. Eh, Penjualan per harinya Jumat 2400 total amount dengan sampai Senin ini nanti eh, bisa dibaca lebih lanjut di rangkuman ya, rangkuman total amountnya seperti ini, frekuensi monetarnya seperti ini, hampir sama dengan yang tadi ya. Ini yang perilaku pelanggan tadi, segmentasi pelanggan. eh, oh, yang sebelumnya kita kan analisis itu produknya ya. Kalau yang ini yang kita analisis itu pelanggannya. Oh ya, menggunakan statistik RFM juga. Segmentasi pelanggan ada yang lain-lain ada 239 pelanggan. Champion itu yang paling top, yang paling pelanggan yang paling loyal itu ada 100 pelanggan sekitar 15%, potential loyalities 75 pelanggan sekitar 11%, eh Rix yaitu at risk pelanggan yang kurang loyal 64 pelanggan. Nah, butuh eh, pendekatan 48 pelanggan, new customer 48 pelanggan, promising 26 pelanggan, loyal customers 3 pelanggan, about to sleep 20, 19 pelanggan. Analisis produknya ini ada stok produk, deskripsi produk, quantity dan total amount. Ini ada eh, travel card, claim card yang paling banyak apa nih? Part of Postake, total amount. Invoice number ini ada stok 101. Top 10 produk berdasarkan revenue-nya yaitu ini postagenya berdasarkan pendapatannya. Rata-rata harga produk itu 49,99 euro, harga media produk 18 euro. Analisis grafografi yaitu ini pelanggan berasal dari negara mana. Yang paling banyak itu dari United Kingdom, UK, Inggris ya. Total namun 668.300, Jerman 201.000, Prancis 15.000. Ini total total pembeliannya ini ya. Top 5 negara, UK 46%, Jerman 15%, French 10%, Aire 5%, Spanyol 4%. Ini visualisasi penjualan per bulannya, euro, pendapatannya, total penjualan ya, ini euro, bulan 2, 3, 4 ini naik turun, yang tertinggi itu di bulan 11, penjualan tertinggi di menjelang akhir akhir tahun. Ini
penjualan per harinya, jalan per hari, biar lebih jelas. Jualan per harinya sekitar, ini hari Kamis ya, mencapai lebih dari 30.000 euro. Kamis tertinggi untuk 10 negara berdasarkan VN-nya. Ini ada United Kingdom dengan hampir menyentuh 70.000 euro. Dan untuk pembelian per jamnya, ini jam-jam yang jam 14 itu jam 2 siang. Ini jam 11 siang, penjualan tertinggi, uh, user banyak yang melakukan pembelian di jam 11 siang. Dan ini bisa bisa apa ya, dia optimalkan dengan ini untuk toko online untuk bisa menyiapkan untuk di jam-jam sibuk untuk meningkatkan bandwidth-nya di jam-jam mulai dari jam kira-kira jam 9 sampai jam eh, sore ya, jam 16 untuk eh, jam-jam sibuknya bisa ditingkatkan bandwidth dari marketplace-nya di website untuk distribusi nilai transaksinya, frekuensi. Ini ada produk yang paling dinikmati adalah Postgate. Ini produk apa ini? Kurang tahu juga saya. Eh, Sebanyak 3.600, hampir 3.000 ya, 3.000 unit terjual. Ini hasil dari cek dan rekomendasi. Peak of your penjualan itu jam 11 itu sebesar 19.433 euro ya. Hari terbaik untuk penjualan itu hari Kamis, bulan terbaik penjualan bulan 11 itu bulan November. Rata-rata order value-nya 80 euro, median ordernya 50 euro. Rekomendasinya yaitu fokus pada kampanye marketing pada jam peak dan hari terbaik, dan tingkatkan inventory untuk dengan penjualan tertinggi, pertimbangan promosi khusus untuk hari dengan penjualan rendah, analisis lebih lanjut untuk produk funding untuk expansion, membaca strategi untuk menggini giveaway. Ini hasil analisis sudah selesai. Ini data yang tidak saya gunakan. Nah, karena ada kuantiti yang bernilai negatif dan unit price-nya itu tidak diketahui ya, nol, dan ada yang nol juga. Ini saya kurang tahu kenapa ada banyak sekali data yang seperti ini. Sekitar 1.624 garis ya. Untuk presentasi saya eh, cukup sekian. Terima terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um,